Gaji suamiku habis di tengah bulan. Bukan karena kami boros, bukan karena kami gemar membeli hal yang tidak perlu, bukan pula karena kami tidak pernah mencoba mengatur dengan hati-hati. Setiap awal bulan selalu kami mulai dengan niat baik, mencatat kebutuhan, menyingkirkan keinginan, dan berharap bulan ini bisa berjalan sedikit lebih ringan. Namun hidup seringkali tidak berjalan sesuai rencana, ada biaya yang datang mendadak, ada kebutuhan yang tidak bisa ditunda, dan ada keadaan yang memaksa kami mengalah lebih dulu. Bukan karena kami salah mengatur, tapi karena hidup memang kadang meminta lebih cepat dari yang bisa kami siapkan. Ia datang tanpa aba-aba, mengetuk di saat dompet belum siap dan hati masih berusaha tenang. Yang paling kuingat hari itu bukan angka di dompetnya yang kosong, bukan juga raut lelah di wajah suamiku saat pulang lebih awal. Yang paling kuingat adalah bagaimana aku berdiri di hadapannya, menahan gemetar di dada, lalu memilih tersenyum. Senyum yang kupasang bukan karena aku kuat, melainkan karena aku tahu, jika aku ikut jatuh, maka rumah ini akan terasa jauh lebih sunyi. Di balik senyum itu, ada rasa sesak yang kupeluk sendiri, ada doa-doa kecil yang kupanjatkan diam-diam, berharap semoga hari esok sedikit lebih ramah dari hari ini. Hari itu suamiku pulang lebih awal dari biasanya, pintu rumah terbuka pelan. Tidak seperti biasanya yang selalu disertai suara langkah tergesa. Kali ini langkahnya lambat, seolah setiap pijakan membutuhkan tenaga lebih. Wajahnya tidak secerah biasanya, matanya redup, bahunya sedikit turun, membawa lelah yang tidak hanya berasal dari fisik. Ia meletakkan tas di sudut ruangan, lalu duduk di kursi kayu yang sudah lama menemani kami di ruang tengah. Tanpa banyak kata, ia mengeluarkan dompetnya, membukanya perlahan, dan menatap isinya cukup lama, terlalu lama untuk sekadar mengecek, terlalu sunyi untuk sebuah kebiasaan biasa. Aku tahu, tanpa perlu bertanya, ada hal-hal yang tidak butuh kata untuk dipahami dalam sebuah pernikahan. Ada bahasa diam yang hanya dimengerti oleh dua orang yang sudah sering jatuh dan bangkit bersama. Gaji yang seharusnya bertahan sampai akhir bulan sudah benar-benar habis, bukan tinggal sedikit, bukan hampir cukup, tapi sudah sampai pada titik di mana tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari dompet itu. Aku berdiri di dapur, mengaduk masakan seadanya. Suara sendok yang mengenai wajan terdengar lebih keras dari biasanya. Mungkin karena rumah terasa lebih sepi. Bahan yang kumasak adalah sisa dari beberapa hari lalu. Aku sudah hafal rasanya, hafal porsinya, hafal bagaimana caranya agar tetap cukup untuk berdua. Di kepalaku, hitungan kebutuhan berputar tanpa henti, seperti roda yang tidak mau berhenti walau sudah membuat pusing. Uang sekolah yang tanggalnya semakin dekat, beras yang tinggal separuh, tabung gas yang terasa semakin ringan setiap kali diangkat. Semua berputar, saling menumpuk, membuat dadaku terasa sempit. Sesekali aku melirik ke arah ruang tengah. Suamiku masih duduk di sana, menatap kosong ke depan. Dompetnya sudah tertutup tapi bebannya masih terbuka jelas di wajahnya. Aku tahu apa yang sedang ada di pikirannya. Rasa gagal, rasa bersalah, rasa takut tidak mampu menjadi cukup. Aku tahu karena aku pernah melihat wajah itu sebelumnya di bulan-bulan sulit yang pernah kami lewati. Saat ia akhirnya berdiri dan berjalan ke arah dapur, tatapannya bertemu denganku. Di matanya ada permintaan maaf yang tidak terucap. Ada kekhawatiran yang ditahan, seolah ia sedang menunggu reaksiku. Di momen itulah aku memilih tersenyum, senyum yang mungkin terlihat sederhana, tapi butuh tenaga besar untuk kupasang. Bukan karena aku tidak lelah, bukan karena aku tidak takut, tapi karena aku tahu, kalau aku ikut runtuh, rumah ini akan ikut goyah. Aku berkata bahwa tidak apa-apa, bahwa kita bisa mengatur lagi, bahwa nanti juga ada jalan. Kata-kata itu keluar pelan, tidak dibuat-buat. Meski hatiku sendiri belum sepenuhnya yakin, aku hanya tahu satu hal, suamiku sudah cukup lelah menghadapi dunia di luar sana. Aku tidak ingin rumah menjadi tempat tambahan untuk merasa gagal. Malam itu, kami makan dengan tenang, tidak banyak bicara, tapi juga tidak ada pertengkaran. Setiap suapan terasa sederhana, namun syarat dengan perasaan yang tidak terucap. Aku menahan diriku untuk tidak mengeluh,
menahan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ingin keluar. Bukan karena aku tidak berhak bertanya, tapi karena aku memilih menjaga suasana, menjaga hatinya, menjaga agar rumah ini tetap menjadi tempat pulang, bukan tempat menghakimi. Di dalam hati, aku berdoa pelan-pelan, bukan meminta kekayaan, bukan meminta hidup mewah. Aku hanya memohon agar kami diberi kekuatan untuk melewati hari-hari seperti ini tanpa saling menyakiti, agar senyum yang kupasang hari itu bukan sia-sia, agar kesabaran kami, sekecil apapun, tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Malam itu kami makan dengan menu yang sangat sederhana, nasi putih dengan lauk yang hampir tidak layak disebut istimewa. Hasil dari sisa bahan di dapur yang kuolah sebaik mungkin, meja makan terlihat lebih lengang dari biasanya, bukan karena porsinya sedikit, tapi karena suasana yang terasa berat. Suamiku duduk di hadapanku, menunduk, memegang sendoknya lama sebelum menyuapkan nasi ke mulut. Ia makan pelan, seolah setiap suapan harus melewati pikiran dan perasaan yang penuh beban. Tidak ada obrolan ringan seperti biasanya, tidak ada tawa kecil yang sering muncul tanpa sengaja, hanya suara sendok yang menyentuh piring dan desah napas yang ditahan. Beberapa kali ia menatapku, lalu kembali menunduk, seolah ada banyak hal yang ingin ia katakan, tapi semua terasa salah untuk diucapkan. Akhirnya ia berbicara, dengan suara pelan yang hampir tenggelam oleh sunyi. Ia meminta maaf, lalu mengulangnya lagi, dan lagi. Kalimatnya sama, nadanya semakin rendah setiap kali diucapkan. Maaf ya, bulan ini belum bisa lebih. Kata lebih itu terdengar begitu berat, seakan ia menimbang seluruh tanggung jawab hidup di dalam satu kata. Aku mengangguk, tersenyum kecil, mencoba terlihat baik-baik saja. Padahal di dalam diriku, ada kelelahan yang sudah lama menumpuk. Aku ingin jujur berkata bahwa aku juga lelah. Bahwa aku juga takut memikirkan hari esok. Takut pada daftar kebutuhan yang belum terbayar. Takut pada kenyataan bahwa hidup terasa semakin sempit. Aku ingin berkata bahwa aku juga khawatir. Bahwa aku juga manusia yang kadang ingin mengeluh. Tapi kata-kata itu berhenti di tenggorokanku. Aku menelannya bersama nasi yang sudah hampir dingin. Aku melihat wajah suamiku, dan di sanalah aku kembali memilih diam. Wajah itu tidak membutuhkan tambahan beban. Dunia di luar sana sudah cukup keras padanya. Aku tahu ia sudah berusaha sekuat yang ia bisa. Meski hasilnya belum selalu seperti yang kami harapkan, aku tidak ingin rumah menjadi tempat di mana ia merasa paling gagal. Maka aku memilih memendam semua yang ingin kukatakan, menyimpannya rapi di sudut hatiku sendiri. Setelah makan, kami membereskan meja tanpa banyak bicara. Suamiku masuk ke kamar lebih dulu, sementara aku masih di dapur, mencuci piring dengan pikiran yang melayang kemana-mana. Air mengalir dari keran, bercampur dengan perasaan yang tidak bisa kuhentikan. Setiap piring yang kubersihkan seolah membawa satu kekhawatiran. Setelah semuanya selesai, aku masuk ke kamar dan menutup pintu pelan-pelan. Di dalam kamar, aku duduk di tepi ranjang, mengeluarkan dompet kecil dari dalam tas. Tanganku gemetar saat menghitung uang belanja yang tersisa. Lembarannya sedikit, terlalu sedikit. Aku menghitung ulang, berharap ada yang terlewat, tapi hasilnya tetap sama. Jumlah itu bahkan belum tentu cukup untuk beberapa hari ke depan. Dadaku terasa sesak. Nafasku pendek, air mataku akhirnya jatuh tanpa suara. Aku menangis pelan, menutup mulut dengan tangan agar isakanku tidak terdengar. Aku tidak ingin suamiku tahu. Aku tidak ingin ia menambah rasa bersalah di hatinya. Tangisku bukan semata karena kekurangan uang, bukan karena hidup sederhana. Tangisku karena aku takut. Takut suamiku merasa gagal sebagai kepala keluarga. Takut ia memikul beban itu sendirian tanpa tahu bahwa aku juga berjuang di sisinya. Di tengah tangis itu, aku memeluk diriku sendiri, mencoba menenangkan hati yang bergetar. Aku berjanji dalam hati untuk tetap kuat, setidaknya di depannya. Bukan karena aku tidak butuh dikuatkan, tapi karena untuk saat ini, akulah yang harus menjadi tempat ia bersandar. Puncaknya datang keesokan pagi. Pagi yang terasa lebih berat dari biasanya, seolah udara di dalam rumah ikut menekan dada.
Suamiku bersiap berangkat kerja dengan gerakan yang pelan dan hati-hati. Ia mengenakan bajunya tanpa banyak bicara, mengikat tali sepatunya dengan wajah penuh beban yang tidak bisa disembunyikan. Sebelum melangkah keluar, ia sempat menatapku sejenak. Tatapan itu berisi banyak hal, rasa bersalah, harapan, dan kelelahan yang belum sempat terobati. Aku mengantarnya sampai depan pintu, mengucapkan hati-hati dengan suara yang kubuat setenang mungkin, lalu menutup pintu setelah ia pergi. Begitu pintu tertutup, rumah mendadak terasa sunyi dan kosong. Aku kembali ke dapur dan berdiri lama di sana. Rak-rak terlihat semakin lengang, wadah beras hampir kosong, beberapa bumbu hanya tersisa di dasar botol, dan kompor berdiri diam tanpa api. Dapur yang biasanya menjadi tempatku berusaha terlihat hangat. Pagi itu justru terasa dingin. Aku duduk di kursi kecil sambil menatap sekeliling, mencoba memikirkan apa yang bisa kulakukan hari ini. Sementara, pikiranku terus dipenuhi kecemasan tentang hari-hari ke depan. Belum lama aku duduk, ponselku bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nomor yang kukenal betul, nomor sekolah. Jantungku langsung berdebar lebih cepat. Dengan tangan sedikit gemetar, aku mengangkat telepon itu. Suara di seberang terdengar sopan, mengingatkan tentang pembayaran yang sudah jatuh tempo. Tidak ada nada menekan, tapi kalimat itu cukup membuat dadaku terasa semakin sesak. Aku mengiyakan dengan suara pelan, berjanji akan segera mengurusnya, meski di dalam hati aku sendiri belum tahu dari mana uangnya akan datang. Setelah panggilan itu berakhir, aku berjalan ke arah kompor. Tabung gasku geser sedikit, berharap masih ada sisa. Tapi saat ku coba menyalakannya, tidak ada suara apapun. Gas benar-benar habis. Aku terdiam beberapa detik, lalu membuka dompet kecilku. Di dalamnya hanya tersisa satu lembar uang. Lembaran terakhir, aku menatapnya lama, seolah berharap angka di atasnya bisa berubah, tapi tetap sama. Disitulah aku benar-benar merasa di titik terendah. Tidak ada lagi yang bisa kuhitung, tidak ada lagi yang bisa kuharap dari isi dompet itu. Kekuatan yang sejak kemarin kupaksakan akhirnya runtuh juga. Aku duduk di lantai dapur, bersandar pada lemari, memeluk lututku sendiri. Air mata jatuh begitu saja, tanpa bisa kutahan. Tangisku pecah pelan di ruang yang sunyi, tanpa saksi. Dalam hati aku bertanya, dengan suara yang hampir putus asa, Tuhan, sampai kapan begini? Aku tidak marah, hanya lelah. Lelah menahan kuat, lelah berpura-pura baik-baik saja. Aku merasa kecil dan tidak berdaya. Namun di tengah tangis itu, ada satu kesadaran yang perlahan muncul. Aku masih punya suami yang berusaha, meski belum selalu berhasil. Aku masih punya rumah yang tetap tenang, tidak diisi pertengkaran dan saling menyalahkan. Dan yang paling penting, aku masih punya hati yang belum berhenti berharap, meski harapan itu kadang terasa tipis. Aku menarik napas panjang, menghapus air mata dengan punggung tangan. Aku berdiri perlahan, menegakkan badan yang sempat runtuh. Aku tahu aku tidak bisa lama-lama larut. Hidup harus tetap berjalan, dengan atau tanpa kesiapan. Sekali lagi aku memilih tersenyum, bukan karena semuanya sudah baik-baik saja, tapi karena aku memilih untuk tidak menyerah. Karena mungkin rezeki memang tidak selalu datang lebih cepat, tidak selalu datang sesuai rencana, tapi ia selalu menemukan jalan ke rumah yang tetap bertahan, ke hati yang tidak berhenti berdoa, dan ke keluarga yang memilih untuk saling menguatkan, bukan saling meninggalkan. Sore itu hujan turun deras. Rintiknya memukul atap rumah tanpa jeda, seperti menumpahkan segala beban yang sejak pagi ku pendam sendirian. Langit terlihat gelap, awan menggantung rendah, persis seperti perasaanku yang belum juga pulih dari pagi yang melelahkan. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, hanya suara hujan dan detak jam dinding yang menemani. Aku berada di dapur, berdiri di depan kompor yang kembali menyala setelah tabung gas sempat diganti dengan sisa tenaga terakhir, mencoba memasak dari bahan-bahan yang tersisa. Tidak banyak pilihan, hanya apa yang masih bisa diolah agar malam ini kami tetap bisa makan. Pikiranku melayang kemana-mana, memikirkan suami yang masih bekerja, memikirkan tagihan yang menunggu.
dan memikirkan hari esok yang masih terasa samar. Di tengah semua itu, ponselku yang tergeletak di meja dapur tiba-tiba bergetar. Getarannya pelan, tapi cukup membuatku terkejut. Aku mengambilnya dengan tangan yang masih basah, lalu menatap layar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kusimpan. Jantungku berdegup lebih cepat. Entah kenapa ada rasa ragu sekaligus harap yang muncul bersamaan. Pesan itu kubaca perlahan. Bu, ini saya. Kemarin sempat pesan, tapi tertunda. Hari ini jadi ya? Bisa dikirim sekarang? Aku membaca kalimat itu berkali-kali, memastikan tidak ada kata yang salah kupahami. Aku memejamkan mata sejenak, lalu membukanya lagi, membaca ulang pesan yang sama. Pesanan kecil yang sudah hampir kulupakan. Pesanan yang kemarin batal tepat di saat kami benar-benar kehabisan, sampai aku sempat berpikir bahwa usaha kecilku ini mungkin memang belum ditakdirkan berjalan lancar. Tanganku mulai gemetar, bukan karena nominalnya besar, bukan pula karena pesanan itu akan langsung menyelesaikan semua masalah, tapi karena pesan itu datang di saat yang paling rapuh, di saat aku merasa paling sendiri, di saat aku sudah hampir kehilangan harapan. Ada perasaan hangat yang perlahan menyelinap ke dada, bercampur dengan rasa tidak percaya. Aku membalas pesan itu dengan cepat, mengiyakan, dan segera bergerak menyiapkan pesanan dengan sisa tenaga dan semangat yang tiba-tiba kembali. Belum sempat aku benar-benar menenangkan diri, ponsel suamiku yang kutinggalkan di meja ikut bergetar. Layarnya menyala, menampilkan namaku. Aku mengangkatnya dengan perasaan campur aduk. Suaranya terdengar dari seberang, sedikit terbata, seolah ia menahan sesuatu. "Mah, tadi aku dipanggil atasan," katanya pelan. Jantungku kembali berdegup kencang. Ia melanjutkan, "Ada pekerjaan tambahan?" "Dadakan, dibayar hari ini." Aku terdiam. Beberapa detik rasanya dunia berhenti bergerak. Suara hujan di luar seolah menghilang, digantikan oleh kalimat sederhana yang barusan kudengar. Pekerjaan tambahan, dibayar hari ini. Kalimat itu terdengar begitu sederhana, tapi maknanya terasa besar di hatiku. Aku tidak langsung menjawab, tenggorokanku tercekat, dadaku terasa penuh. Air mata yang sejak pagi kutahan akhirnya jatuh juga, mengalir begitu saja, tanpa bisa kuhentikan. Bukan air mata sedih, bukan air mata putus asa. Ini air mata lega, rasa syukur yang tiba-tiba menyeruak setelah seharian penuh menahan beban. Aku mengusap wajahku, mencoba menenangkan diri sebelum menjawab telepon itu, agar suamiku tidak khawatir. Di tengah hujan yang masih turun, di dapur kecil dengan bahan seadanya, aku berdiri sambil menangis pelan dan tersenyum bersamaan. Untuk pertama kalinya hari itu, aku merasa tidak sendirian. Rezeki memang tidak datang dengan cara yang megah, tapi ia datang tepat waktu, menyapa di saat kami hampir menyerah, mengingatkan bahwa selalu ada jalan, bahkan ketika hari terasa paling gelap. Rezeki hari itu tidak datang sebagai uang besar. Tidak ada angka yang membuat kami terperangah, tidak ada kelebihan yang langsung menghapus semua masalah yang sudah lama menumpuk. Kehidupan kami tidak tiba-tiba berubah lapang, tidak ada janji bahwa hari-hari ke depan akan berjalan tanpa kesulitan. Namun justru disitulah aku memahami maknanya. Rezeki itu datang apa adanya, sederhana, tanpa banyak suara, tapi tepat sasaran. Jumlahnya cukup, tidak lebih, tidak kurang, cukup untuk membayar kebutuhan yang paling mendesak, yang sejak pagi menghantui pikiranku, cukup untuk membeli tabung gas baru, agar dapur kami kembali hidup, cukup untuk menenangkan dada yang seharian terasa sesak, memberi ruang untuk menarik napas lebih panjang tanpa rasa panik. Saat uang itu ada di tanganku, aku tidak langsung merasa bahagia berlebihan. Yang kurasakan adalah lega, lega karena hari ini kami bisa bertahan. Di momen itulah aku baru benar-benar sadar satu hal, rezeki itu tidak selalu datang di awal bulan, tidak selalu hadir rapi sesuai jadwal yang kami harapkan. Kadang ia datang justru di tengah keterdesakan, di saat hati hampir lelah, di saat pikiran mulai dipenuhi pertanyaan, seolah ia ingin menguji, apakah rumah ini tetap tenang saat tidak ada apa-apa? Apakah kami tetap saling menjaga ketika keadaan tidak berpihak? Aku melihat kembali hari-hari yang kami lewati, hari ketika dompet kosong,
dapur menipis, dan senyum harus dipaksakan. Hari ketika aku memilih diam agar suamiku tidak merasa gagal. Hari ketika kami sama-sama berusaha, meski hasilnya belum seberapa. Dan hari itu, semua pilihan kecil itu terasa seperti menemukan jawabannya. Rezeki datang bukan hanya untuk mengisi dompet, tapi untuk menguatkan hati. Malam itu, suamiku pulang membawa wajah yang sedikit lebih ringan. Langkahnya tidak seberat kemarin, matanya tidak lagi setunduk sebelumnya. Ia bercerita singkat tentang pekerjaan tambahan yang ia kerjakan, tentang lelah yang tetap ada, tapi kini terasa lebih berarti. Aku mendengarkannya sambil menyiapkan makan malam. Menu kami tetap sederhana, tidak jauh berbeda dari malam sebelumnya. Tidak ada lauk istimewa, tidak ada hidangan mahal. Tapi suasananya berubah. Kami makan bersama di meja kecil itu dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada permintaan maaf berulang, tidak ada keheningan yang menekan. Ada obrolan pelan, ada senyum kecil yang muncul tanpa dipaksa. Setiap suapan terasa lebih hangat, bukan karena rasanya yang istimewa, tapi karena hati kami sedang tenang. Kami tahu masalah belum selesai, tapi kami juga tahu kami tidak sendiri. Aku tersenyum malam itu. Kali ini bukan karena berpura-pura kuat, bukan karena ingin terlihat baik-baik saja. Aku tersenyum karena hatiku benar-benar tenang. Tenang karena aku mengerti, selama kami masih bisa duduk bersama, saling mendengar, dan tetap menjaga rumah ini dengan sabar, rezeki akan selalu menemukan jalannya sendiri. Mungkin tidak besar, mungkin tidak cepat, tapi selalu cukup untuk mereka yang tidak menyerah dan tetap bersyukur di tengah kekurangan. Gaji memang habis di tengah bulan. Itu bukan hal yang asing dalam hidup kami, bahkan sudah menjadi cerita yang berulang dari waktu ke waktu. Uang memang sering terasa kurang, seolah baru saja dipegang lalu menghilang sebelum sempat benar-benar dinikmati. Ada hari-hari ketika kami harus menghitung dengan sangat hati-hati, menunda keinginan, dan belajar menerima bahwa tidak semua rencana bisa berjalan mulus. Namun di tengah semua keterbatasan itu, aku mulai memahami satu hal yang jauh lebih penting dari sekadar angka di dompet. Selama di rumah ini tidak ada saling menyalahkan, hidup terasa lebih ringan. Tidak ada kata-kata yang melukai saat keadaan sedang sulit, tidak ada tudingan yang membuat luka semakin dalam. Kami memilih menahan ego, menurunkan ekspektasi, dan menguatkan satu sama lain dengan cara sederhana. Tidak ada tuntutan berlebihan, tidak ada permintaan yang memaksa di luar kemampuan. Yang ada hanya usaha untuk saling mengerti bahwa kami sedang berjalan di jalan yang sama, meski kadang tertatih. Dan yang paling penting, di rumah ini masih ada doa yang diucapkan pelan-pelan, doa yang mungkin terdengar sederhana, bahkan kadang hanya berupa bisikan di dalam hati, doa agar diberi cukup, agar diberi kuat, agar kami tidak kehilangan arah di tengah kekurangan. Doa yang tidak selalu meminta lebih, tapi meminta bertahan. Setiap malam, dalam sunyi, doa-doa itu menjadi pengikat yang membuat rumah ini tetap berdiri. Aku percaya, rezeki tidak pernah benar-benar pergi, ia tidak hilang, hanya berputar, mencari jalan terbaik untuk datang kembali. Kadang ia memang menjauh sebentar, memberi ruang agar kami belajar sabar, belajar bersyukur, dan belajar memahami arti cukup. Ia menguji bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memastikan apakah rumah ini tetap hangat meski dompet sedang kosong. Kini aku tidak lagi takut ketika keadaan kembali sempit. Aku tahu akan ada hari-hari berat lagi, dan itu tidak apa-apa. Selama kami masih bisa duduk bersama, saling mendengarkan, dan menjaga hati agar tidak saling melukai, kami akan selalu punya cukup. Cukup dalam ketenangan, cukup dalam kebersamaan, dan cukup dalam harapan. Karena pada akhirnya, rumah yang hangat bukan diukur dari seberapa tebal dompet penghuninya, melainkan dari seberapa kuat mereka saling menggenggam ketika segalanya terasa kurang. Kalau kamu sedang berada di fase yang sama, gaji habis sebelum waktunya, hidup terasa berat, dan senyum terasa dipaksakan, aku ingin kamu tahu satu hal penting, kamu tidak sendirian. Apa yang kamu rasakan itu nyata dan wajar. Banyak keluarga di luar sana yang sedang berjalan di jalan yang sama, menahan lelah, menekan khawatir, dan tetap berusaha bertahan demi orang-orang yang mereka cintai. Cerita ini bukan tentang siapa yang paling kuat,
tapi tentang siapa yang memilih untuk tidak menyerah meski keadaannya sempit. Kalau hari-harimu terasa berat, itu bukan tanda kamu gagal, tapi tanda kamu sedang berjuang. Dan perjuangan seperti itu pantas dihargai, sekecil apapun langkahnya. Tulis di kolom komentar apa yang paling sering kamu doakan saat kondisi sulit. Tidak perlu panjang, tidak perlu sempurna. Doa yang jujur dari hati jauh lebih berarti. Siapa tahu, kata-katamu akan dibaca oleh seseorang yang sedang lemah hari ini, lalu ia merasa dikuatkan karena tahu bahwa ada orang lain yang juga berjuang dan tetap berharap. Semoga dari kolom komentar yang sederhana itu, kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling mengingatkan bahwa selalu ada harapan, bahkan di hari yang terasa paling berat.